Hai guys, welcome back my YouTube channel bersama saya Surni Made. Nah, kesempatan kali ini, oh ya saya mau minta maaf dulu, udah lama banget ya vakum selama 4 bulan dari dunia per YouTuber dan sekarang baru muncul lagi. Dan terima kasih untuk para subscriber saya yang selalu setia dan terima kasih untuk sharingnya di kolom komentar. Dan oh ya, nah kali ini saya mau ngebahas bagaimana membersihkan area puting untuk mempersiapkan menyusui. Nah, kenapa sih saya buat video ini? Karena banyak banget nih kalau misalnya kita habis bantu lahiran terus kan kita lakukan IMD nih pada ibunya. Dan kebanyakan sering ada temuan kalau misalnya di daerah puting sama daerah areola itu banyak banget kerak-kerak warna hitam. Dan parahnya lagi, keraknya itu nempel di mulut dede bayinya. Kenapa? Karena ibunya males untuk ngebersihin payudaranya. Nah, kenapa harus membersihkan payudara apalagi di daerah puting dan areola? Nah, puting dan areola saat ibu hamil itu mengalami perubahan menjadi kering dan sensitif. Ini dikarenakan adanya perubahan hormon pada saat ibu hamil. Nah, itu dalam kondisi seperti itu wajar ya Bunda. Jadi nggak usah panik. Kenapa harus dibersihkan puting dan areola ini? Diharapkan agar misalnya dede bayinya menyusu tidak ada hambatan. Biasanya yang bikin hambat itu adalah kerak-kerak hitamnya di daerah areola sama puting ini, Bun. Nah, ya, bagaimana sih untuk proses perawatan payudara itu dan di usia berapa harus dilakukan untuk membersihkan daerah payudara, apalagi daerah puting sama areola. Nah, saya sarankan itu di usia 37 minggu ke atas ya. Karena apa? Nggak di usia 36 minggu. Kalau misalnya di usia 36 minggu itu takutnya dilakukan perawatan payudara itu takutnya ada kontraksi dan kontraksi itu dapat membuat kelahiran prematur. Jadi amannya sih di usia 37 minggu ya. Dan kenapa diharapkan juga untuk melakukan perawatan payudara, diharapkan area puting sama daerah areola ini menjadi lembab dan bersih dan untuk siap untuk dedenya menyusu. Nah, jam-jam berapa aja harus dilakukan perawatan payudara? Sebenarnya sih bebas, tapi saya anjurkan itu ibu mau mandi antara gue kan mandi tuh 2 kali sehari antara pagi dan sore hari. Nah, kalau misalnya kenapa dilakukan pemilihannya di saat mandi, karena di saat ibu mau mandi biasanya ibu rileks dan dapat membuat payudara ibu juga menjadi rileks. Nah, apa aja sih yang disiapkan untuk dilakukan membersihkan payudara itu? Nah, di sini saya ada zaitun oil dan baby oil ya. Kalau misalnya di rumah ada coconut oil juga nggak apa-apa, bebas ya. Yang penting jangan membuat ibu iritasi atau ibu alergi dengan oil-oil yang tadi. Nah, terus udah ada minyak, terus siapkan lagi kapas wajah, bebas kapas wajah bentuk apa aja. Ini ada kapas wajah yang bersih. Nah, ada mau bentuk bulat atau bentuk lonjong terserah, yang penting ada kapasnya. Dan payudara ya, karena kalau misalnya dilakukan dipraktekin sendiri kan mungkin nanti kena sensor lagi ya sama YouTube ya. Di sini saya ditemanin sama pantom payudara ini. Dan nanti minggu-minggu ini ibu nggak asing kok ngelihat pantom payudara ini yang selalu menemani saya. Dan jangan lupa tekan like and bunyikan lonceng notifikasi. Dan yang baru bergabung, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan subscribe. Nah, gimana perawatan payudara dan membersihkan payudara itu gimana? Nah, siapkan payudara ini, anjurkan ibunya udah mandi. Dan pertama siapkan kapas
kucurkan dengan oil ya, biasanya 1 2 3 4 5 6 7, pokoknya sampai basah kasaknya nih kayak gini. Yang penting mah basah kapasnya. Udah gitu payudaranya dikompres selama 5 menit. Nah, setelah dikompres, nah lakukan dengan lembut. Untuk dari biasanya tuh kompresannya itu ada item-item di sini nih, ya. Itu bagian keraknya yang menempel pada kapas. Nah, tekan selama 5 menit, kompres. Udah. Dan secara lembut, angkat secara pelan-pelan gini. Nah, angkat secara pelan-pelan kayak gini. Oke. Dan kalau misalnya di yang bersih, kan ada yang bersihnya, ibu lakukan dari air rolla, bersihkan dari atas ke bawah, memutar. Nah, muter sekali. Oke. Nah, itu dilakukan selama 5 menit dan dilakukan kalau di usia 37 minggu dilakukan seminggu sekali, ya. Nah, dan kontraindikasi untuk payudara ini kalau misalnya ibu punya riwayat pendarahan atau riwayat lahir prematur, tidak dianjurkan ya Bu dilakukan. Nah, nanti misalnya udah dilakukan itu dibersihkan ya, dibersihkan. Nah, dengan lembut atas dan bawah. Dan dilakukan pemijatan secara lembut. Ya. Nah, dilakukan pemijatan secara lembut, tangan bentuk ibu bentuk kayak gini, sambil tarik pelan-pelan. Nah, sambil tarik gini ke depan, lakukan lagi. Nah, ini agar ASINya nanti kalau misalnya ibu mau menyusui, ini udah siap untuk diberikan ke dedeknya. Jadi dilakukan, pokoknya dilakukan ini seminggu sekali. Nah, oke. Nah, ya kan. Dah, itu aja, prosesnya mudah kan? Dan semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.